Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpa Manegicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke teman-teman, langsung aja ya, saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini ada dari Malik Abdul R4L. Assalamualaikum Om Sanda, saya mau tanya gimana burung murai agar emosinya bisa meledak-ledak saat digantang. Soalnya punyaku kok bunyi itu semaunya aja, nggak mau neken musuh. Apa itu sudah karakternya atau gimana? Minta pencerahannya Om. Makasih, semoga sehat selalu dan berkah selalu. Waalaikumsalam dari Malang. Oke, terima kasih Mas Malik Abdur R4L ya. Jadi burung mau tampil maksimal di lapangan bukan hanya sekedar bunyi, tetapi yang namanya burung petarung itu sebisa mungkin gitu ya. Burung itu juga harus menunjukkan bahwa ada respon tarung di situ, ada ekspresi saat dia bertemu musuh. Nah, gimana caranya burung itu bisa tarung maksimal gitu ya? Tentu saja ya, ini kuncinya ada pemberdayaan atau pengolahan emosi, mental dan juga birahi. Dan kita harus bisa memastikan itu sebelum burung naik ke gantangan atau sebelum burung itu dilombakan. Jadi gini Om ya, burung kalau dia itu kurang dianggap aja birahi ya. Biasanya burung seperti ini itu kurang semangat. Kurang semangat untuk berbunyi. Kurang semangat juga untuk bersaing. Kalau memang burung itu birahinya nanggung atau kurang birahi. Nah, untuk ukuran mental, kalau burung itu mental tarungnya gitu ya, sebenarnya burung itu berani sama burung. Hanya saja mental ini bermasalah gara-gara mungkin karena jam terbangnya belum tinggi gitu ya. Seperti mana burung yang baru aja kegantangan, yang dia itu belum terbiasa dengan proses kegantangan, burung yang belum terbiasa melihat burung banyak, burung yang belum terbiasa dengan kegaduan-kegaduan yang ada di gantangan, bukan hanya suara burung tetapi juga mungkin suara-suara manusia yang ada di gantangan itu, ya kan? Nah, ini burung seperti ini anggap saja burung yang belum punya jam terbang. Tentu saja seiring waktu kalau burung itu sudah terbiasa dan kita memang juga ada upaya untuk membiasakan, ngajari dulu. Ngajari itu nggak harus langsung tarung sebenarnya. Tapi proses-proses di mana sebelum tarung ini coba kita biasakan ke burung kita. Sehingga burung kita ini yang betul-betul punya kesiapan tarung, ini juga akan langsung tarung gitu ya. Berani ya dengan kondisi yang ada di gantangan itu. Gitu ya. Terus untuk emosi. Jadi kalau burung sudah punya birahi, biasanya kalau burung birainya udah ke top birahi gitu ya, burung itu akan gacor kan ya. Dia punya semangat juga ya untuk berbunyi, untuk bersaing. Nah, cuman kalau emosi ini dia kurang, biasanya yang terjadi apa di burung? Burung itu kurang respon. Burung itu kurang agresif. Jadi cenderung mungkin bunyi semaunya gitu ya. Kalaupun ada perlawanan, perlawanan itu nggak on fire lah bahasanya, itu nggak apa ya, nggak ngeresponnya ya seadanya saja. Karena memang burung kurang untuk apa emosinya. Nah, burung yang kurang emosi seperti ini biasanya nih ya, dia main ya, tapi mainnya setengah hati. Di mana dia nggak begitu ngerespon seperti mana tekanan-tekanan yang ada di sekitar dia. Tetapi kalau burung itu emosinya bagus gitu ya, burung itu pasti akan ngerespon.
Saat musuhnya bunyi, dia ngerespon. Ya, saat dia ditekan, dia ngerespon. Bahkan saat musuhnya itu ada pergerakan gitu ya, dia juga ngerespon. Artinya emosi ini juga penting. Nah, untuk semua ini ya yang dinamakan kesiapan ini kan harus kita capai itu di rumah sebenarnya. Di mana burung itu sebelum dibawa ke gantangan, burung itu wajib ya, ini syarat wajibnya soalnya ya. Dia harus punya birahi, mental dan juga emosi. Nah, ini harus punya gitu ya. Inilah yang dinamakan kesiapan. Nah, cara ngelihatnya gimana? Cara yang enak untuk melihat ya burung apakah dia sudah punya kesiapan untuk tingkat dasar saja. Ya, kita ini kan kalau pemain ini kan umumnya burung yang sudah on fire gimana caranya dibikin tenang. Ya, jangan sampai burung itu harus ngerespon terus-terusan tiap hari, ya kan? Harus marah-marah tiap hari karena apa? Itu juga akan memupuk yang namanya stres. Sebenarnya gitu teman-teman ya. Karena dia akan naik emosi terus. Om, kan bagus Om kalau emosinya naik terus. Iya, bagus sebenarnya kalau hanya emosi saja gitu ya. Tapi kalau terus-terusan yang terjadi akan meningkatnya hormon kortisol. Nah, hormon inilah yang bikin burung akhirnya stres. Kemana-mana nih nanti. Ya, bisa jadi burungmu akhirnya apa? Terlalu emosi ya. Sehingga burungmu mungkin ada ciak bulu ya kan. Intinya nggak bagus. Ya kan kalau burung itu harus dibiarkan marah-marah tiap hari. Jadi burung yang on fire itu biasanya pemain itu akan bikin burung itu lebih tenang. Karena burung yang tenang ini akan mudah untuk dikondisikan sehingga apa? Apa-apa yang sudah kita upayakan untuk kondisi dia gitu ya, tidak harus terbuang sia-sia. Ya seperti mana tenaga itu kan kalau kita sudah upayakan lewat pakan, rawatan ya, bahkan stamina yang sudah kita bentuk juga gitu ya. Ada upaya inilah untuk memaksimalkan kondisi burung kita. Kita harus jaga supaya kondisi yang bagus ini tidak harus terbuang sia-sia. Itu maksud dan tujuannya. Dan juga nih ya, kalau burung itu dibiarkan seolah-olah tarung tetapi hanya di lokasi tertentu ya, bahkan mungkin di dalam kerodong kok dia seolah-olah kayak burung tarung, dia bunyi, dia berekspresi seolah-olah hebat, ini akan membentuk sifat. Ya, sifat ini yang terkadang malah bikin agak sulit untuk nyeting ke lapangan. Gitu loh ya. Nah, Om, untuk melihat ini yang paling mudah ya, tingkat dasarnya itu. Di saat burung dalam kondisi bagus, artinya kalau burung kondisi bagus itu ukuran kayak birahi, itu juga akan kita naikkan itu akan lebih mudah lah bahasanya itu. Untuk mencapai titik birahi saja itu akan mudah. Kalau kurang kita bisa tambahkan begitu ya. Dengan kita olah mungkin pakai pakan. Ya pakan seperti mana penambahan EF Proto. Nah, ini kan memang cepat untuk menaikkan birahi. Begitu juga rawatan seperti mana penjemuran dari pagi. Nah, contohnya seperti itu. Anggap aja nih burung udah kondisinya udah bagus ya. Birahi dan emosinya sudah ada gitu ya. Kita ini kan nggak bisa memastikan bahwa apakah burung yang gacor saja itu di lapangan akan nampil. Tapi setidaknya dengan kita coba untuk memprovokasi burung itu. Jadi walaupun burung itu di rumah dibikin tenang, sewaktu kita keluarkan kita coba nih. Nah biasanya nih ya kan burung kalau mau kita gantangkan, ini umumnya pemain itu akan mengkondisikan dalam kurun waktu itu sekitar 3 hari. Ada juga yang seminggu ya, tapi paling banyak itu 3 hari. Di mana waktu 3 hari ini ada satu putusan bahwa burung ini siap untuk digantang. Ya Om, kalau nanti lombanya nasional kita beli tiketnya itu harus jauh-jauh hari, gimana dong kalau cuma 3 hari? Nah ini katakan kan paling umum tuh begini. Karena kan lombanya nggak nasional semua teman-teman ini ya. Ada Lakber, ada Lapres. Maka saya bilang paling banyak itu pakai cara ini. Ya, bahkan teman-teman yang suka main di tiket-tiket besar juga ya juga begitu. Karena mereka sudah tahu lah ritme dari penanganan burung sebelum burung kegantangan gitu ya. Nah, kalau memang anggap aja mintanya agak lama, seminggu gitu ya. Nah, disitulah waktu, entah itu seminggu, entah itu 3 hari. Yang jelas, kita ada satu putusan
kita bisa memastikan bahwa burung kita ada kesiapan. Gitu ya. Burung kalau sudah on nih teman-teman ya, birainya bagus, istilahnya itu gampangannya apa? Top birahi, ya kan ya. Untuk kesiapan ini tadi, sewaktu burung itu di rumah kita keluarkan, coba kita provokasi saja burung itu. Bagaimana responnya? Ya kan? Karena burung itu kan cenderung kita bikin tenang kan ya. Anggap aja burung waktu kita buka itu tidak ada ekspresi sama sekali ya. Oke, nggak apa-apa. Bukan berarti ini nggak siap gitu. Nanti coba aja kamu provokasi. Entah kamu tepukin, kamu terserah deh. Pakailah sesuatu yang bikin dia kaget, sesuatu yang bernada tinggi, maka burung itu akan respon. Burung yang on pasti respon. Pasti respon itu. Gitu ya. Tapi ini bukan satu jaminan bahwa burung kita itu akan nampil maksimal. Tentu saja nanti kita juga perlu evaluasi lagi. Tapi setidaknya dengan burung seperti ini, anggap saja sewaktu pagi hari buka kerodong pertama, kita coba tepukin sama kita jenggongin atau kita gitu ya. Dia respon dulu. Wah, agak pakai begitulah ya. Ya. Ada respon, ada ekspresi di mana burung yang on itu teman-teman ya, dia on fire nih ya, dia itu dari tatapannya saja itu beda udah. Saat dia ngerespon suara yang kita timbulkan itu tadi, dia akan responnya beda. Ya, nampak kayak burung tuh siap, ya kan? Oh, kalau nggak bunyi sekalipun ya, kan nggak selalu bunyi dia kan ya, ya. Nggak terus-terusan kayak nampil gitu loh maksud saya. Tapi kan sesekali dia kan pasti akan respon dengan bunyi. Tapi nggak harus kayak langsung begini. Ya ada juga burung seperti itu. Itu biasanya ngelihat gini ya, tegak gitu ya. Habis bunyi, itu kayak gini. Di paruh, di bawah paruh ini ya. Kayak dia itu kayak nelen-nelen ludah gitu. Kayak mau apa? Kalau orang Jawa bilang itu peletuk-peletuk katanya. Kayak mau bunyi gitu loh ya. Sambil dia dengan tatapan-tatapan yang tajam. Begitu ya. Jadi waktu pagi atau waktu awal kita keluarkan, kita provokasi burung itu, dia akan ngerespon. Kalau burung itu enaknya ngomong nih ya, anggap saja birahinya cukup gitu ya, dia akan cenderung mengeluarkan suara-suara materi. Kalau emosinya bagus, dia pasti akan berekspresi dan dia akan menyuarakan suara itu dengan tekanan. Itu kalau kita bisa lihat di rumah. Nah, saat burung kita sudah seperti itu, maka kita bawa ke lapangan. Inilah yang dinamakan syarat wajib sebelum burung kegantangan. Maka saya bilang itu tadi gitu ya. Burung bisa nampil ya, burung bisa kerja dengan kamu pengennya kan apa? Meledak-ledak gitu ya. Jadi ya kuncinya itu tadi ada pada pengolahan tingkat emosi, ya, mental dan juga birahi. Itu Om ya. Maka kalau ini bisa dikatakan kesiapan ini ada atau bahasanya kita ke topnya lah ya, ke top kesiapan burung itu, sudah pastikan burung itu pasti akan kerja. Pasti akan kerja. Ya. Kalaupun anggap saja burungmu itu kerja belum maksimal, dengan durasinya yang belum dapat ya, kerja hanya di awal, dan ya itu artinya itulah yang perlu kita lengkapi nantinya, evaluasi yang kita lihat dulu di burungnya, kita evaluasi kekurangannya apa, baru nanti kita olah lagi di rumah. Om, burungku di rumah seperti ini, tapi saat digantangan nggak kerja, kayak burung bingung. Nah, saya tadi bilang, jadi soal mental ini tadi, sebenarnya burung itu berani dengan burung. Yang jadi masalah itu teman-teman, kalau mental burung nggak berani burung. Ya kan, itu masalah. Tapi kalau burung nggak berani ini tadi, karena urusan mental dia belum berani dengan mungkin saja lokasi lombanya. Ya, sebelum kamu bawa ke lomba, sewaktu kamu bawa ke lomba ini tadi banyak guncangan, burung banyak tekanan, burung akhirnya takut. Nah ini kan belum punya jam terbang. Mentalnya ini tadi loh. Mentalitasnya ini tadi. Ini masih belum ya, belum ada. Nah, ini perlu juga selain di kesiapan di rumah sewaktu kita provokasi dia sudah respon,
tentu saja kita juga ada upaya untuk setidaknya lah ada tahapan-tahapan seperti mana proses burung sebelum kegantangan ketemu burung. Om, burung saya itu nggak harus dikenalkan kok Om. Orang saya ngerawat dari pastel, terus saya bawa ke lapangan langsung itu mau kerja. Ah itu burungmu. Ada masalah, kan artinya burungmu nggak bermasalah kalau gitu. Tapi kalau burungmu masih bermasalah, kesiapan sudah nampak, sudah jelas burung ada kesiapan lomba, tapi di lapangan kok nggak kerja, ya kemungkinan besar karena ini tadi. Ya. Soal mentalnya yang belum ada gitu ya. Nah itu perlu diolah juga. Gitu Om ya. Mungkin gitu aja, saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.